Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyyuhu min khalqihi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta taraka ummatahu ala mahajjatin baydhaa'in layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bersua di dalam rumahnya dalam rangka ibadah yang sangat mulia, mengerjakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, salatul jamaah, kemudian bermujalasah di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Azza wa Jal menerima kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hari akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, kemudahan di dalam mengamalkan ilmu, dan pemahaman yang baik di dalam agama syariatnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita hidayah, bimbingan, petunjuknya, agar selalu berjalan di atas jalannya yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Salat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahibati fillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin yang dikarang oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan meluruskan dan merapatkan shaf di dalam salat. Karena hadis yang menerangkan tentang perihal menegakkan shaf, hadisnya cukup banyak, riwayatnya bertebaran, sehingga riwayat demi riwayat betul-betul dihadirkan oleh sang muallif, seakan-akan beliau mentitik beratkan pembahasan di dalam kitabnya ini terkait dengan meluruskan dan merapatkan shaf di dalam salat. Hadis yang telah kita sampaikan di penghujung pertemuan kita di pekan yang lalu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimu as-sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal wa la tadharu furujat lisyaitan. Man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Nabi SAW mengatakan, tegakkanlah oleh kalian saf dan sejajarkanlah antara pundak-pundak kalian,
dan tutuplah celah, dan jangan kalian biarkan adanya celah untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ahibati fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, di mana Nabi alaihi salatu wasalam menerangkan kepada kita dengan hikmah adanya keistimewaan di dalam amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika menyampaikan satu hadis hanya sebatas perintah, akan tapi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis disertai dengan hikmah, disertai dengan satu maksud dari yang ingin disampaikan oleh beliau dalam pesan-pesannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan shaf dalam salatul jamaah, di penghujung hadis ternyata Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan apa rahasia dari perintah itu. Kalau kita perhatikan ahibati fillah, Nabi SAW memerintahkan kita dengan sebuah perintah, dan di penghujung hadis Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang satu kemuliaan yang diinginkan. Perhatikan baik-baik, Nabi mengatakan, tegakkan oleh kalian shaf, sejajarkan dengan bahu teman kalian, antara satu bahu dengan bahu yang lain. Wasuddul khalal, dan tutuplah celah, jangan sampai ada celah. Wala tadharu furujat lisyaitan, jangan biarkan ada celah untuk syaitan. Apa hikmahnya dari yang Nabi sampaikan ini? Nabi tutup sabdanya dengan mengatakan, man wasala saffan wasalahullah, barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Di sini terdapat pesan dan hikmah, perintah dan kebaikan yang akan didapatkan. Maka beruntunglah seseorang yang menjadikan sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai rambu-rambu dalam kehidupannya. Beruntunglah seseorang yang bersemangat menjadikan hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah sebagai pedoman dalam hidupnya, karena mereka akan diliputi dengan keberkahan-keberkahan yang begitu banyak. Siapapun yang menerapkan dalam kehidupannya sunnah Nabi SAW, maka dia akan diliputi dengan kebaikan dan keberkahan. Dan memintalah kepada Allah kekuatan agar kita betul-betul bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Karena terkadang penuntut ilmu hanya sebatas belajar, hanya sebatas mengenal, hanya sebatas mengetahui apa yang disampaikan di dalam sebuah majelis, akan tetapi hidayah di dalam mengamalkan, menerapkan ilmu yang telah dia dapatkan masih belum bisa terlaksana. Kalaulah bukan taufik dari Allah, maka ilmu itu akan mengendap dan tidak melahirkan amal. Oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia, yang tidak akan pernah
tertandingi dan terkalahkan dengan ibadah yang lain. Dengan catatan niatnya yang saleh ketika belajar. Beliau pun ditanya oleh muridnya, bagaimana seseorang dikatakan memiliki niat yang saleh tatkala belajar? Beliau mengatakan, engkau mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari diri orang lain. Mengangkat kebodohan dari diri pribadi dan dari diri orang lain. Itulah niat yang saleh yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, wala yazalul alimu jahilan bi'ilmih hatta ya'mala bi'ilmih. Dan masih saja orang yang berilmu dianggap bodoh sampai dia mau mengamalkan ilmunya. Masih saja orang yang berilmu dinilai oleh Allah sebagai orang yang bodoh sampai dia mau mengamalkan ilmunya. Seseorang yang belajar hukum, tindak pidana misalnya, dia tahu ini tidak boleh, dia tahu sogok menyogok tidak boleh, tapi ternyata penerapannya di lapangan dia masih menerima sogokan, dia masih membela orang yang membayarnya, bukan membela keadilan. Maka pengetahuannya di atas ilmu dinilai minim karena dia masih menjauh dari ilmu yang ada dalam dirinya. Tidak dikatakan seorang itu berilmu sampai ilmunya terlaksana di dalam kesehariannya. Ma'asyal ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Dan apa maksud barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutusnya? Qala ahadul ulama, berkata sebagian ahlul ilmi, yang dimaksudkan dengan menyambung shaf di dalam salat, yang akan dia dapatkan Allah akan menyambung dengannya, adalah Allah akan menjalin hubungan dengannya, rahmatnya dan karunia-Nya. Allah akan menjalin hubungan dengannya dari sisi rahmat dan karunia-Nya, kasih sayang dan anugerahnya. Yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah, yang ingin mendapatkan karunia Allah, rahmat dan fadl min Allah, maka hendaklah dia perhatikan bagaimana cara menegakkan shaf di dalam salat. Dan ini merupakan anugerah yang besar. Seseorang apabila diberikan kemudahan untuk mengamalkan sunnah, maka kebaikan-kebaikan akan datang menghampirinya. Bayangkan, Allah Azza wa Jalla, dikatakan oleh Rasul, Allah akan menyambung dengan hambanya dari sisi rahmat dan karunia-Nya. Ini tidak main-main. Menggapai rahmat Allah, mencapai kasih sayang Allah, dan menghasilkan anugerah dari Allah, ini amalan yang luar biasa. Masih ingatkah kita dengan kisah para fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang mereka datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan kekurangan mereka dibandingkan orang-orang kaya yang diberikan anugerah harta yang berlimpah.
Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah mengadukan nasib kemiskinannya, bukan semata-mata karena mereka miskin, akan tapi karena kemiskinan mereka, mereka tidak bisa beribadah dengan harta seperti layaknya orang-orang kaya yang mereka bisa beribadah dengan hartanya. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka pergi mengunggulkan kemampuan mereka, mengalahkan kami dalam beramal dan beribadah. Mereka bisa menghimpun pahala yang begitu banyak dengan harta mereka. Tatkala kami salat, mereka salat. Ketika mereka beribadah puasa, kami bisa beribadah puasa. Tapi tatkala mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah seperti mereka. Tatkala mereka bisa umrah, kami tidak bisa umrah seperti mereka. Tatkala mereka bisa menyantuni anak yatim, kami tidak bisa menyantuni anak yatim dengan harta. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan sebuah amalan yang bisa mengungguli mereka dalam beramal saleh? Dan tidak ada yang mampu untuk mengungguli pahala seseorang apabila kalian melakukannya, kecuali orang tersebut juga melakukan yang semisal dengan apa yang kalian lakukan. Tentu para sahabat bergembira mendengarkan busyra, kabar gembira dari Nabi SAW, karena mereka bisa berpacu dengan kebaikan, bukan semata-mata berpacu dalam kekayaan, tapi mereka bisa berpacu dalam kebaikan yang bisa mengalahkan orang-orang kaya dengan amal harta mereka. Maka Nabi mengatakan, bertasbihlah selepas salat 33 kali, bertahmid kepada Allah, berikan pujian 33 kali selepas salat, bertakbir 33 kali selepas salat. Itulah awal mulanya syariat berzikir selepas salat, hingga pada akhirnya amalan ini menjadi familiar di tengah kaum muslimin. Maka mereka pun melakukan apa yang Nabi sarankan dan membiasakan setiap harinya berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir selepas salat. Namun ternyata qadarullah, apa yang mereka lakukan dari kebaikan ini diketahui pula oleh orang-orang kaya. Akhirnya mereka pun melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, berzikir, bertasbih, bertakbir selepas salat. Maka kembalilah orang-orang fakir itu menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang kaya juga mengetahui amal saleh yang kami lakukan. Mereka merasa tersaingi, mereka merasa terkalahkan, karena orang-orang kaya masih unggul di atas mereka, karena orang-orang kaya itu mereka masih bisa melakukan satu kemuliaan dengan hartanya, tidak kalahnya orang-orang yang fakir. Maka Nabi mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun di antara hamba-hambanya. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Tidak bisa diotak-atik lagi. Ada orang-orang yang memang Allah jadikan dia kaya dengan hartanya, ada orang-orang yang standar hartanya. Itu hikmah dan kebijaksanaan Allah. Memang ada orang miskin dan ada orang kaya. Intinya di situ Nabi mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah fadlullah, karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun di antara hambanya yang Allah kehendaki. Artinya ada satu kemuliaan ketika seseorang mendapatkan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Fadlullah. Dan di antara amalan yang bisa mendatangkan karunia Allah adalah menyambung shaf salat. Di antara amalan yang bisa mendatangkan karunia
Allah tabaraka wa ta'ala adalah menyambung saf salat. Banyak amalan-amalan yang bisa mendatangkan karunia Allah, anugerah dari Allah, nikmat dari Allah azza wa jalla, tentu dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah. Siapa di antara hamba-hambanya yang memang berhak mendapatkan karunia yang berlebih dibandingkan yang lain? Di antara amalan yang bisa juga diupayakan ma'asyal ahibbah untuk mendatangkan rahmat Allah, rezeki, adalah memanfaatkan permintaan dan permohonan kepada Allah tatkala terdengar ayam yang sedang berkokok. Ayam yang sedang berkokok. Ya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum surahad dik fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan." Apabila kalian mendengarkan suara kokokan ayam, maka mintalah karunia Allah ketika itu, karena sejatinya ayam itu sedang melihat malaikat. Apalagi di zaman krisis ini, manfaatkan peluang-peluang amal saleh yang bisa mendatangkan karunia Allah. Yang banyak sekali di kalangan kaum muslimin yang diuji dengan krisis ekonomi. Anda bisa mengupayakan amalan-amalan yang memang dijanjikan di sana mendatangkan fadlullah, karunia Allah, anugerah Allah. Terdengarnya suara ayam yang berkokok, maka disitulah seseorang bisa mengandalkan permohonan doanya, meminta karunia Allah tabaraka wa ta'ala, karena dia sedang melihat adanya malaikat di sekitarnya yang mendatangkan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Idza sami'tum surahad dikah fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan. Apabila kalian mendengarkan suara kokokan ayam, mintalah karunia Allah di saat itu, karena sejatinya dia sedang melihat malaikat. Sebagian peneliti mencoba untuk mendalami keistimewaan mata seekor ayam. Ternyata mereka menemukan mata ayam ini memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan mata hewan-hewan yang lain. Mata seekor ayam ada satu lapisan yang bisa menangkap cahaya khusus. Kalau tidak salah, cahaya ungu. Dan itulah warna dasar cahaya. Dan kita tahu malaikat tercipta dari cahaya, sehingga seekor ayam bisa melihat malaikat seperti yang Nabi sampaikan dalam hadis. Adapun ringkikan keledai yang Nabi sampaikan dalam hadis, di mana suara hamir, ringkikan keledai, tidaklah terdengar melainkan di saat itu dia sedang melihat syaitan. Dan para peneliti menyampaikan bahwasannya seekor keledai memiliki lapisan di matanya yang bisa menangkap warna dasar merah, dan itu adalah warna dasar api, di mana syaitan tercipta dari api. Nabi mengatakan, apabila
kalian mendengarkan ringkikan keledai, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan, karena sungguhnya dia sedang melihat syaitan. Dan apabila kalian mendengarkan suara kokokan ayam, maka mintalah karunia dari Allah, karena dia saat ini melihat malaikat. Ala kulli hal, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwasannya yang dimaksudkan Allah akan menyambung seseorang apabila dia menyambung shaf dalam salatnya, maksudnya adalah Allah akan menjalin hubungan dengan hambanya melalui perantara rahmat dan kasih sayangnya, anugerahnya. Dan Allah akan memutus seorang hamba yang memutus shaf dalam salatnya. Ini ancaman. Maka artinya Allah akan memutus hubungan dengan hambanya dari sisi rahmat dan anugerahnya. Dan ini petaka yang besar. Allah memutus kasih sayangnya dengan hambanya, ini bukan suatu hal yang sepele. Kasih sayang Allah, apabila Allah memutus hubungan dengan hambanya dari sisi rahmat kasih sayangnya, ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena Nabi pernah mengatakan, tidak akan ada seorang pun yang masuk dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Namun dia melakukan satu amalan yang memutus hubungan rahmat Allah, ini berbahaya. Tidak bisa dianggap sebelah mata permasalahan menyambung shaf dalam salat. Taib. Maka ini harus menjadi perhatian khusus kita, ma'asyal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Taib. Al-muallif, sang pengarang kitab, mengatakan wal furujat jam'u furjah wa hiya al-makanul khali bainal itsnain. Yang dimaksudkan dengan furjah adalah celah yang kosong di antara dua orang. Ya, furjah itu artinya celah yang keberadaannya ada di antara dua orang. Bainal itsnain. Al-makanul khali bainal itsnain. Apabila ada seseorang yang tidak menempelkan kakinya dalam sholat dengan saudaranya di sampingnya, maka itu yang dimaksudkan dengan furjah, adanya celah. Wal khalal huwa ma yakunu bainal itsnain min ittisa' 'inda 'adami at-tarasi. Adapun khalal ini sama-sama memiliki makna yang hampir mirip dengan furjah, sama-sama celah, akan tetapi khalal itu celahnya jauh lebih besar, yang bisa diisi oleh satu orang, yang bisa diisi oleh beberapa orang. Ma yakunu bainal itsnain, celah di antara dua orang, min ittisa', akan tapi cukup luas celahnya itu. Inda adamit tarasi, ketika mereka tidak memperhatikan rapatnya shaf dalam salat. Karena tadi Nabi SAW mengatakan apa? Wasuddul khalal. Yang pertama Nabi sebutkan dengan khalal, yang kedua Nabi sebutkan dengan furjah. Tutuplah celah yang lebar, jangan biarkan celah sekecil apapun untuk syaitan. Wala tadhuru furujat lisyaitan. Sama-sama celah artinya, akan tapi yang pertama itu celah yang bisa dimasuki oleh satu orang atau dua orang, celahnya lebih besar, itu khalal. Tapi kalau celahnya kecil, itu namanya furjah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya celah sekecil apapun tidak bisa diterima.
Karena bisa jadi kalau seandainya yang dikatakan itu hanya halal, maka akan ada orang yang mengatakan ini kan sudah rapat nih, ini kan celah sedikit insya Allah ditolerir. Tidak, ternyata karena Nabi SAW menyebutkan kedua-duanya, celah yang besar harus ditutup dan celah yang kecil harus ditutup juga. Wasuddul khalal, tutup celah yang agak besar dan jangan biarkan celah sekecil apapun untuk syaitan. Luar biasa ini dalamnya makna hadis. Kalau seseorang ingin memperhatikan dari terkib susunan kata yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalithan, tadarub atau tadarabat qulubuhum wa kathura al-khilaf bainahum. Yang ketiga, poin yang ketiga, loh emangnya ada poin yang pertama dan yang kedua? Iya, ini lanjutan dari pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu membahas tentang apa? Hah? Dampak yang dihasilkan apabila seseorang tidak merapatkan shaf. Dampak yang ketiga sekarang. Berarti pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan dampak yang pertama dan yang kedua. Sahih atau la? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Dampak buruk atau efek yang negatif yang dihasilkan dari shaf yang tidak rapat. Ingat konteks pembahasan kita ini di luar kondisi saat ini ya, dan ini sering saya ulang-ulang. Keluar dari permasalahan khilaf dengan adanya pandemik COVID-19, kita membahas tentang masalah dari sisi hukum asal ya. Thalithan, tadarabat qulubuhum wa kathura al-khilaf bainahum. Dampak yang buruk apabila shaf tidak rapat dalam salatul jamaah, hati-hati akan hati kaum muslimin akan saling apa? Ini dalam bahasa Arab tadarabat, saling memukul. Saling apa? Saling baku hantam. Apa bahasa yang sederhananya? Hati kaum muslimin akan terpecah belah, saling berselisih, bercerai-berai. Wa kathural khilaf bainahum, dan akan banyak terjadi khilaf di antara mereka. Berarti ini dampaknya sangat luar biasa. Tidak perhatiannya kaum muslimin kepada shaf di dalam salat akan berdampak buruk yang dihasilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Idh fi hadithin Nu'man faidah asbahat ma'rufa fi ilmi nafs. Kata beliau hafizahullah, karena di dalam hadis Nu'man bin Bashir ada sebuah faidah yang faidah ini menjadi terkenal di dalam ilmu nafs, ilmu kejiwaan atau ilmu psikologis. Dalam hadis Nu'man yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan akan saling berhubungan pembahasan kita dengan pembahasan yang akan datang berikutnya insyaallah. Kata beliau, hadis Nu'man bin Bashir, ada satu faidah yang faidah ini menjadi satu rumusan yang dikenal di dalam ilmu nafs, dalam ilmu kejiwaan atau ilmu psikologis atau ilmu psikiater. Wahia anna fasad al-zahir yu'athiru fi fasadil batin. Apa yang dimaksudkan dari faidah tadi? Rusaknya tampilan yang zahir, rusaknya
perkara yang zahir, perkara yang nampak akan mempengaruhi rusaknya perkara yang batin. Apa maksudnya? Nabi SAW mengatakan, luruskan dan rapatkan saf kalian, kalau tidak Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Lurus dan rapatnya saf ini suatu hal yang zahir. Kalau tidak diperhatikan yang zahir ini, maka akan berdampak rusaknya perkara yang batin. Hati seorang muslim dengan hati muslim yang lain akan saling berselisih. Subhanallah. Kerusakan yang zahir akan menimbulkan kerusakan yang batin. Wal aksu bil aks. Dan begitu pula sebaliknya. Ma'a anna fi sunnah at-tarasi wat tazahum fi as-saffi ma yuhi lin-nafs aw lin-nufus bil ukhuwati wat ta'awun. Baik, ini poin akan kita sampaikan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Sampai di sini pembahasan yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.